Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya New Iwe di BT Motor. Ya, di video kali ini saya akan tutorialkan untuk bikin pivot riser peninggi stang ya, yang adjustable. Ya, di sini saya buatnya menggunakan plat besi dengan ketebalan 5 mili. Ini dengan ketebalan 5 mili ya. Buat teman-teman mungkin ragu dengan seperti ini, bisa beli. Maksudnya bisa beli yang bahan CNC. Untuk yang bahan CNC itu harganya kalau nggak salah sekitar 400-an. Ya, lihatnya di Shopee harganya 400-an yang CNC. Buat yang bahan aluminium cor itu paling murah di Shopee itu 130-an. Jadi saya bikin menggunakan plat besi. Apakah ini aman? Sudah terbukti di motor teman saya itu pemakaian sudah hampir 2 tahun. Itu saya bikinnya sudah lama. Dan dulu waktu pembuatannya nggak sempat bikin video, dan di sini teman-temannya itu pada minta dibuatkan juga. Hari ini akan saya bikin 3 pivot. Saya review dulu untuk bahan-bahannya. Ya, di sini plat ketebalan 5 mili dan saya ukur di sini sudah pas dengan racernya. Karena untuk yang bahan cor ataupun CNC itu ininya sudah langsung ya. Tapi di sini seperti dudukan racernya aja, dudukan racer yang adjustable. Ya, bisa dikatakan pivot juga lah. Jadi di sini untuk lubangnya sudah saya senai atau saya tap ulir. Jadi tanpa menggunakan mur lagi. Di sini sudah saya senai baut 12 ya, baut standar racer. Dan untuk bagian ininya, bagian tiangnya ini panjangnya hampir 5 cm. Hampir 5 cm, dan di sini saya menggunakan stang ori, pipa stang ya, pipa stang ori yang saya potong. Ini stang ori motor bebek ataupun matic itu sama. Di sini menggunakan panjang 3 cm. Untuk ketebalan stang sendiri di sini 2 mili ya. Ini ketebalan stang ori bawaan motor 2 mili. Sedangkan untuk stang bawaan motor sport atau motor laki, ini stang dari Yamaha Vixion. Ketebalannya hanya 1,5. Jadi ini lumayan lah, lumayan tebal. Dan untuk diameter luarnya ini sama, 22 mili. Jadi ini posisinya nanti diposisikan akan dipasang di racer bawaan motornya. Oke, di sini ya, untuk platnya dibikin seperti ini 2 untuk bikin sepasang ya, bikin ininya 2 seperti ini 2, dan dudukan racernya 2. Di sini saya papas agak nyiku seperti ini. Oke, fokus. Nah, dibuat miring seperti ini kedua-duanya. Tujuannya agar ini ketika dilas nanti posisinya seperti ini. Ketika dilas ini posisi lasnya masuk. Pakan lasnya itu masuk dan dipastikan akan kuat seperti ini. Ini dilas, difulkan ya. Dan di dalamnya nanti akan saya las juga. Misalkan tanpa dibuat miring seperti ini. Ya, di sini belum saya potong untuk sudut pinggirnya. Misalkan seperti ini. Itu kan nantinya akan saya las seperti ini. Nah, di sini ini untuk pakan lasnya memang masuk jika menggunakan api gede, tapi ketika bekas lasnya digrinda atau diratakan itu pastinya berkurang. Jadi kekuatannya kurang ya jika seperti itu. Jadi saya bikin seperti ini karena posisinya nanti saya las seperti ini, pakan lasnya itu dipastikan masuk. Jadi gak ada rongga di dalamnya ya. Nanti misalkan ini digrinda tetap diratakan, itu hasil lasnya tetap tebal. Oke, lanjut. Di sini untuk pengelasannya saya butuh bantuan bantuan siku magnet agar posisi ininya, sudutnya itu pas 90 derajat. Oke, jadi posisinya seperti ini ya. Ketika dipegang menggunakan magnet siku, ininya dilas, nanti ini dipastikan las-lasannya masuk, dan ketika digrinda tetap diratakan ya, las-lasannya tetap kuat. Yang dalam saya las sampai 3 lapis, tengah, nanti pinggir-pinggir, biar hasilnya itu tambah rapi. Oke, di sini saya kancing dulu untuk tiap pojoknya, tiap pinggirnya.
Di sini dalamannya akan saya ganti dengan siku ini, siku magnet yang lebih gede, biar posisi cengkeramannya atau penarikan magnetnya itu lebih kuat. Di sini tinggal dilas full. Ya udah full seperti ini, tinggal pengelasan bagian dalamnya. Di sini saya las 3 kali untuk bagian dalamnya. Ini kan antara ini dan ini ada celah di sini. Sudah saya las di sini, dan nanti keduanya saya las di bagian atasnya dan ketiganya las bagian bawahnya. Itu dipastikan ini akan benar-benar kokoh. Oke, 3 kali pengelasan seperti ini. Ya kurang rapi memang karena terburu-buru juga ya, biar durasi video ini nggak terlalu lama. Ini tinggal dirapikan lagi, bisa digerenda dikit. Nanti pori-porinya saya tambah las lagi. Jadi posisinya seperti ini ya. Jika menggunakan siku, ini untuk sudutnya akan tetap 90 derajat. Oke, bentar. Sudutnya di sini tetap ya 90 derajat. Jadi jika seperti ini sudah tinggal pengelasan pipanya. Untuk pengelasan pipa di sini saya ratakan dulu agar apa, posisi pipanya nanti itu benar-benar lurus. Jadi setelah digerenda jadinya seperti ini. Di sini hampir nggak ada pori-pori, hanya ada 2 titik. Ya di sini gampang, bisa didempul lah sedikit, didempul tipis-tipis. Untuk di bagian atasnya ya di sini ada bekas gerenda seperti ini. Ya, tinggal dempul tipis-tipis sudah beres. Jika ingin benar-benar rapi. Posisinya seperti ini. Di sini rapat, bawah rapat. Sudah dipastikan ini 90 derajat. Posisi dari pipanya tinggal dilas lagi. Jadi seperti ini dia pivot tracer custom dari plat besi. Apakah seperti ini kuat? Saya jamin kuat ya, karena di motor teman saya itu motornya dipakai terabas. Saya gunakan pivot seperti ini. Ini ketebalan 5 mili, gini sudah lebih dari cukup. Kita lihat dari swing arm aja, swing arm motor seperti ini, ketebalannya hanya 1,5 mili ya. Bawaan motor itu kuat untuk nopang beban dan beban pengendara dan beban motor. Jadi ini plat ketebalan 5 mili sudah cukup. Dan di sini karena teman-teman saya juga banyak yang minat seperti ini, jadi saya putuskan saya juga akan produksi seperti ini. Ya jadi seperti ini. Untuk tutorialnya bisa kalian bikin sendiri di tukang las, ataupun jika dirasa harga yang saya patok itu kemahalan, bisa kalian bikin sendiri. Untuk harganya saya sebutkan di sini, takutnya nanti ada perubahan harga. Cek sajalah linknya di kolom deskripsi ataupun di kolom komentar. Ya, sekian dari saya. Oh ya, untuk pemasangannya, bagaimana pemasangannya? Kadang teman-teman bingung gimana cara pasangnya. Untuk cara pemasangannya saya bikinkan di lain video ya, karena di sini durasinya sudah sangat panjang dan pastinya kalian bosan ya jika nonton video terlalu panjang, dengerin saya ngoceh dari tadi. Jadi untuk video pemasangan pivot ini saya lainkan aja di video selanjutnya. Oke teman-teman, saya rasa untuk videonya sampai di sini dulu. Semoga tutorial receh ini bermanfaat. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya untuk pemasangan pivot custom ini. Ini pivot tinggal dimasukkan dari samping. Ini tinggal atur sesuai selera aja untuk posisi pivotnya. Setelah dirasa pas untuk posisinya, tinggal kencangkan lagi baut tracer bawahnya.